Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah. Jamaah Masjid Jami'at Thayyibah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam rangka kajian ba'da maghrib di hari Selasa ini. Namun sebelum sampai ke sana, tadi ada pesan dari beberapa jamaah bahwa di masjid kita ini ada donasi atau pemberian kursi seperti yang dicontohkan oleh salah satu jamaah itu Pak Tom. Kalau menurut omongannya sih ada 40 ya, ada 40 kursi yang bisa difungsikan sebagai sajadah, juga bisa berfungsi sebagai kursi. Kalau kita mau ngaji cukup lama, biar enggak semuanya nyender di tembok, bisa pakai kursi itu. Silakan yang mau pakai. Ada 40, ada di sebelah sana, ada di depan, mungkin di belakang ada juga ya. Totalnya kalau nggak salah ada 40. Kalau bagi yang merasa usianya udah tua, prioritas itu silakan aja kalau mau dipakai. Alhamdulillah ini kita diberikan oleh salah satu jamaah, yaitu namanya Fahad. Beliau jamaah dan warga negara Yaman. Jamaah yang dimuliakan Allah. Pada beberapa waktu yang lalu saya telah menyampaikan kajian tentang sahabat. Kita tahu sahabat jumlahnya banyak, 120.000 ada sahabat Nabi. Namun paling tidak kita mengenal dulu yang utama ada 4, yaitu Khulafaur Rasyidin. Sudah 3 yang saya sampaikan. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Nah, ini yang dari Khulafaur Rasyidin, ini yang keempat, sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat yang termasuk muda. Masuk Islamnya aja umur 10 tahun. Dan termasuk yang as-sabiqunas sabiqun atau as-sabiqunal awwalun. Beliau diberi julukan the father of dust, bapaknya debu, bapaknya tanah, atau Abu Turab di bahasa Arabnya. Abu artinya bapak, Turab artinya tanah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Sebelum saya masuk menyampaikan tentang kisah sahabat Ali bin Abi Thalib yang harusnya kita contoh, saya akan sampaikan dulu dasarnya. Ada ayat suci Al-Quran dan hadis. Setiap awal menyampaikan tentang sahabat, pasti saya dahului dengan dalil ini. Mudah-mudahan kita dengan diulang-ulang jadi tambah masuk ya.
Dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah ayat 9 ayat 100, surat 9 ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu yang awal masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sudah katakan pada kajian sebelumnya, artinya sahabat diikuti oleh tabi'in, tabi'in diikuti oleh at-tabi'ut tabi'in. Kalau kita nih generasi terakhir umat Islam mengikuti mereka, kita juga termasuk orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa yang bagusnya dari mereka dan orang yang mengikutinya? Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Jadi kalau kita ikuti mereka, Allah juga ridha kepada kita. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridha dan nantinya kita hidup di surga abadi. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah yang disebut dengan kemenangan yang agung. Jadi kalau kita menang di dunia itu nggak ada apa-apanya. Tapi kemenangan di akhirat adalah kita memperoleh surga yang mengalir sungai di bawahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat lainnya, yaitu surat Al-Hasyr ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah muhajirin dan ansor, mereka mengakui ya bahwa ada sahabat yang lebih dulu masuk Islam, yang lebih dahulu beriman. Mereka orang yang terbelakang ini, yang belakangan berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Jadi yang lebih dahulu didoakan karena mereka lebih dulu beriman, lebih senior ya. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian di hati kami terhadap orang-orang beriman. Gak boleh. Kita gak boleh dengki. Apapun yang didapat oleh orang beriman, gak boleh ada dengki di hati kita. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Kemudian ada juga sabda Rasulullah, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela para sahabatku, kata Nabi. Kalau seandainya seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, hal itu tidak bisa menyamai sedekah mereka para sahabat, walaupun sebanyak 1 mud. Jadi 2 genggaman tangan aja. Makanan pokok, bahkan tidak pula bisa menyamai separuhnya. Jadi ini hadis sahih ya, riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian hadis yang kedua, la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Man ahabbahum fa ahabbahullah wa man abghadahum fa abghadahullah. Tidaklah mencintai para sahabat kecuali dia mukmin. Orang yang mencintai sahabat dicap oleh Allah sebagai mukmin dan tidaklah membenci mereka kecuali munafik. Siapa yang mencintai para sahabat, maka Allah mencintai mereka
siapa yang membenci para sahabat, maka Allah membenci mereka. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi haram bagi kita membenci orang-orang yang dicintai Allah. Dan haram juga bagi kita mencintai orang-orang yang dibenci oleh Allah. Kalau Allah benci, kita wajib benci. Artinya kita membenci perangainya, kelakuannya, akhlaknya yang buruk. Ya, bukan fisiknya. Kalau Allah suka, Allah cinta kepada seseorang, kita harus cinta kepada mereka. Orang-orang Syiah benci dengan Umar bin Khattab karena mereka menganggap Umar bin Khattab merebut kekuasaan yang harusnya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu. Lalu orang-orang ekstrim Khawarij membenci Utsman bin Affan sehingga mereka juga membunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib punya pendukung, punya fans, ya punya fans. Jadi ada yang suka terhadap Ali, tapi pembencinya juga ada. Kita juga ini, kita pasti dalam kehidupan ada yang suka sama kita, ya, ada juga yang tidak suka sama kita. Kita punya haters, sudah pasti. Manusia nggak ada yang tidak ada pembenci, pasti ada yang membenci. Tapi ingat, pada saat ada orang yang suka sama kita, berarti Allah sedang menutup aib kita. Jangan kalau kita punya fans yang banyak, kita merasa diri kita yang hebat. Kita punya kekuasaan, punya ilmu, dan sebagainya. Padahal Allah menutup aib kita. Sehingga orang sedikit yang membenci kita. Bersyukurlah. Siapa yang suka sama Ali, bahkan sampai menuhankan Ali? Syiah. Bahkan ibadah mereka ada yang memanggil-manggil Ali. Memang Syiah itu ininya banyak ya, cabang-cabangnya banyak. Tapi paling tidak secara umum mereka adalah yang paling menyukai kepada Ali bin Abi Thalib. Siapa pembenci Ali bin Abi Thalib? Hatersnya disebut Nawasib dan juga Khawarij. Mereka yang tidak suka terhadap Ali bin Abi Thalib. Mereka juga yang akhirnya membunuh Ali. Dibunuhnya bukan di kota Madinah, di Irak. Ya, pada saat itu Ali sudah menjadi khalifah, lalu dibunuh oleh mereka. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang lebih banyak hadis-hadisnya, ya hadis-hadis itu ya hadis yang utama ya, daripada yang datang mengenai Ali. Jadi hadis mengenai Ali itu banyak sekali. Karena Nabi suka juga dengan Ali. Sahabat yang paling muda. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam musnadnya, tidak ada yang mencintaimu wahai Ali kecuali orang-orang yang beriman. Ini perkataan Nabi. Dan tidak ada yang membencimu kecuali orang munafik. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Ali disebut juga seperti Harun bagi Musa. Jadi sampai tercetus. Jadi Nabi bersabda, engkau dariku seperti kedudukan Harun dari Musa, kata Nabi. Hanya saja tidak ada Nabi setelahku. Jadi hanya sahabat, ya Ali sebagai sahabat, bukan sebagai Nabi. Tapi permisalannya Ali itu bagaikan bagaikan Harun bagi Musa. Jadi kemana-mana ditemani oleh Harun, Nabi Musa itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, saat di suatu perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan Ali tidak ikut berperang, tapi menjaga keadaan. Kalau kita mungkin atau sebagian dari kita, kalau tidak ditugaskan berperang, ada yang senang ya, resiko matinya kecil. Tapi Ali sedih.
Atas hal ini Ali bersedih karena tidak bisa ikut berperang. Lalu dikatakan oleh Rasulullah bahwa Ali itu bagi Rasulullah seperti kedudukan Harun dari Musa, saling menjaga. Jadi saat Nabi sedang berperang, Ali mengamati, mengawasi Rasulullah, menjaga. Tidak ikut maju, tapi melihat kebutuhannya, segalanya. Ali yang penuhi. Bagaimana nama, nasab, dan keluarganya Ali? Beliau adalah nama panjangnya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi ketemu ya kepada Rasulullah. 4 orang Khulafaur Rasyidin bertemu nasabnya dengan nasab Rasulullah. Bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khulmah bin Mudrikah bin Khilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ayahnya Abu Talib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya. Jadi pamannya Nabi. Ya. Abu Talib adalah ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ibunya Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abi Manaf. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ali memiliki beberapa panggilan. Yang pertama Abul Hasan, karena anaknya yang paling besar bernama Hasan. Jadi Abul Hasan adalah bapaknya Hasan. Lalu Abu Shibtain. Jadi kalau Shibtain itu artinya 2 cucu Nabi. Jadi ayah Abus artinya ayah, Shibtain dari 2 cucu Nabi. Jadi Ali merupakan ayah dari 2 cucu Nabi. Lalu namanya juga disebut Haidarah, singa yang pemberani, yang kuat. Lalu Abu Turab, ini yang tadi saya sebutkan di awal. Dan Ali paling suka dengan panggilan Abu Turab, bapaknya tanah, bapaknya debu. Karena nama ini diberikan dari Rasulullah secara langsung. Jadi di Jazirah Arab dulu, zaman Nabi, kebanyakan itu padang pasir belum seperti sekarang. Udah di plester, di semen ya, di aspal, nggak ada. Jadi kadang Nabi pun kalau sholat berjamaah di masjid, selesai sholat, salam, Nabi dan sahabatnya kepalanya ini berdebu. Jadi debu padang pasir itu pasir masuk ke masjid, di atas stiker atau pelepah korma, dan keningnya kotor. Jadi selesai sholat, karena mereka mengusap keningnya. Ya. Jadi bukan secara khusus itu adalah ritual doa atau ritual ibadah, bukan. Selesai salam, semua keningnya berpasir. Jadi mereka membersihkan pasir. Ali bin Abi Thalib dijuluki Abu Turab, bapaknya tanah atau bapaknya debu, karena suatu ketika Ali bin Abi Thalib sedang tidur di masjid. Lalu pakaiannya tertutup oleh debu. Karena angin dari padang pasir meniup pasir dan menutupi bajunya Ali. Lalu Rasulullah SAW datang ke masjid membangunkan Ali. Bangunlah wahai Abu Turab. Bangunlah wahai bapaknya tanah. Jadi itu julukannya Ali yang diberikan oleh Rasulullah. Bahkan ada riwayat lain yang menyebutkan Ali pada saat tidur di masjid itu memang sedang mau meninggalkan istrinya, si Fatimah, karena lagi kurang baik mungkin ya hubungannya. Dia tidak mau berdebat. Untuk menghindari berdebat, Ali pergi ke masjid, tidur di masjid. Mungkin Rasulullah pada saat itu datang ke rumah Ali, lihat Ali tidak ada, Siti Fatimah sendiri. Rasulullah mencari Ali, ketemu di masjid, bajunya sudah penuh dengan pasir, dengan tanah. Sekarang kita masuk kepada
bagaimana masuk Islamnya Ali. Ali bin Abi Thalib tumbuh di bawah pengawasan Rasulullah. Jadi ini seperti pergantian ya. Pada saat Rasulullah pertama kali menyebarkan agama Islam, banyak yang musuhi. Ayahnya Ali Abu Thalib melindungi. Pertama-tama kan kakek ya, Abdul Muthalib melindungi Rasulullah sampai beliau wafat. Lalu Abu Thalib melindungi. Nah, saat Ali berusia ya anak-anak sampai remaja, Rasulullah juga mengawasi Ali. Sehingga Ali pada saat usia 10 tahun sudah masuk Islam. Bergaulnya dengan Rasulullah, dengan para sahabat yang lain. Dan udah saya sampaikan, siapa yang masuk Islam dari golongan anak-anak, ya Ali bin Abi Thalib. Kalau orang dewasa yang merdeka, Abu Bakar As-Siddiq. Orang dewasa yang budak, Zaid bin Harisah. Jadi ada apa? Ada masing-masing wakil yang masuk Islam lebih dahulu. Siapa istri dan anak-anaknya? Ali bin Abi Thalib memiliki nggak tanggung-tanggung 30 orang anak seluruhnya. Dari beberapa istri. Yang pertama Fatimah binti Rasulullah. Anaknya bernama Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Lalu dari Khawlah, Ali mendapatkan anak Muhammad Al-Hanafiyah. Dari Sahbah binti Rabi'ah punya anak 2, Umar dan Ruqayyah. Lalu dari Ummul Banin binti Hizam, Ali mendapatkan anak Abbas, Utsman, Ja'far, dan Abdullah. Dari Laila binti Mas'ud punya anak 2, Ubaidillah dan Abu Bakar. Dari Asma bin Uwais punya anak 2, Yahya dan Aun. Lalu dari Ummul Walad namanya Muhammad. Dari Ummu Sa'id binti Urwah nama anaknya Ramlah dan Ummu Usain. Yang juga anak-anak Ali yang lain, Ummu Rani, Maimunah, Zainab, Ramlah, Ummu Kalsum, Fatimah, Umamah, Hadijah, Ummul Karam, Ummul Ja'far, Ummul Salamah, Nafizah. Semua ada 30. Istri terbaik Ali adalah Fatimah binti Rasulullah. Cucu Nabi, anak dari Fatimah dan Ali, yaitu Hasan. Beliau lahir tahun 3 Hijriah. Jadi setelah Nabi dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, kemudian Ali menikahi Fatimah, tahun ketiga Hijriah lahirlah Hasan. Kemudian tahun berikutnya, tahun keempat, lahirlah Husain. Lalu siapa saja wanita yang berperan di belakangnya Ali? Jadi setiap figur laki-laki pasti ada wanita yang mendukung. Ya, yang pertama adalah Fatimah, bukan Az-Zahra ya. Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Dia adalah ibunya Ali. Jadi ibunya Ali ini luar biasa. Menjaga Ali sampai Ali menjadi anak yang soleh dan dekat dengan Rasulullah dan menjadi sahabat Nabi. Awalnya Ali dinamakan oleh ibunya Haidarah. Tadi saya sudah sebutkan, jadi julukannya. Ibunya berharap Ali bisa menjadi anak yang tangguh, kuat. Bisa mengayunkan pedang, berperang. Lalu Ali berkata, ibuku menamaiku Haidarah, singa. Bagaikan singa hutan yang menakutkan rupanya. Jadi Ali di umur yang masih muda sudah ikut berperang dengan Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah, ibu dari Ali adalah seorang wanita yang salehah, berhijrah bersama Nabi. Dia termasuk sahabat ya, dan wafat di kota Madinah. Ketika Fatimah, ibundanya Ali wafat, Nabi SAW memakaikan bajunya ya pada jenazahnya Fatimah. Bajunya Nabi diambil untuk dipakaikan di Fatimah. Lalu beliau membaringkannya di dalam kuburan.
Jadi perlakuan Nabi kepada ibunya Ali luar biasa. Lalu orang-orang berkata, wahai Rasulullah, kami belum pernah melihat engkau melakukan hal seperti ini sebelumnya. Baru ini orang diperlakukan istimewa. Jenazah yang diperlakukan istimewa. Nabi menjawab. Nabi SAW menjawab, sesungguhnya tidak ada seorang pun setelah Abu Thalib yang lebih berbakti kepadaku daripada dia. Jadi setelah Abu Thalib wafat, ya, jadi orang keduanya adalah ibunya Ali. Yang pertama bapaknya Ali, Abu Thalib, yang kedua ibunya Ali. Aku pakaikan bajuku agar dia diberi pakaian dari perhiasan surga nantinya. Jadi ada iringan doa. Dipakaikan bajunya Nabi, ya Nabi, bajunya kan bentuk gamis, kurang lebih baju orang laki-laki dan perempuan kurang lebih sama. Aku pakaikan bajuku agar dia diberi pakaian dari perhiasan surga. Dan aku berbaring bersamanya agar dia diringankan dari sakaratul maut. Dan juga dari kesepian di dalam kubur. Bahkan Rasulullah ikut menguburkan ibunya Ali bin Abi Thalib. Tidak ada orang yang baik kepadaku selain Ali, kecuali ibunya, yaitu Fatimah. Jadi tadi kan bapaknya, setelah bapaknya wafat, yang terbaik keduanya ibunya Ali, yaitu Fatimah. Tandanya adalah beliau adalah mukminah yang mulia. Mendidik anak merupakan salah satu perbuatan mulia, sumbangsih seorang wanita kepada agama. Jadi kalau seorang wanita bisa menghasilkan anak yang soleh dan solehah, itu adalah mahkotanya dia nanti di surga. Mereka lah yang melakukan amal jariah dan mendulang pundi-pundi amal sebagaimana ibunya Ali. Dia mendidik Ali hingga ia menjadi Ali bin Abi Thalib yang kita kenal seperti sekarang ini. Lalu orang yang kedua yang sangat berpengaruh kepada suksesnya Ali adalah Fatimah binti Rasulullah. Bahkan Fatimah binti Rasulullah juga dikatakan sebagai salah satu dari 4 penghulu surga, wanita penghulu surga. Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari dagingku, kata Rasulullah. Apabila ada sesuatu yang menyakitinya, maka akan membuatku sakit pula. Dan kebersamaan Ali dengan Fatimah memiliki hikmah yang sangat banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kisah Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah? Ali bin Abi Thalib memasuki umur 20 tahun kurang lebih, dan Fatimah berusia 18 tahun. Awalnya Abu Bakar datang melamar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku lamar Fatimah. Lalu Rasulullah menjawab, ya Abu Bakar, sesungguhnya Fatimah masih kecil. Maksudnya beda usianya terlalu jauh. Abu Bakar kembali. Lalu Umar datang melakukan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Juga ditolak oleh Nabi. Ya Umar, sesungguhnya jarak usia antara engkau dan Fatimah terlalu jauh. Jadi kembali ditolak. Lalu ada beberapa orang dari golongan Ansor mendorong Ali. Wahai Ali, lamarlah Fatimah. Akhirnya Ali pun memberanikan diri datang kepada Rasulullah, memberi salam kepadanya lalu bersabda. Ya Rasulullah bersabda, ada apa wahai Ali? Ali bicara, wahai Rasulullah, aku ingin Fatimah binti Rasulullah. Kata-katanya itu. Intinya aku ingin meminang, gitulah kurang lebih ya. Maka beliau SAW bersabda,
marhaban ya Ali, ahlan, marhaban wa ahlan, selamat datang, dan itu merupakan penghormatan buat engkau. Dan beliau tidak berkata apa-apa lagi. Dan Ali pun keluar dari rumah Rasulullah dengan hati yang masih ragu, masih gundah, diterima atau tidak. Lalu Ali keluar menemui rombongan Ansor kembali. Kaum Ansor penasaran. Mereka bertanya, ya Ali, apa yang beliau katakan kepada engkau? Lalu Ali menjawab, aku nggak tahu. Tetapi beliau hanya mengatakan marhaban wa ahlan. Lalu mereka berkata, ya, para Ansor sangat mengenal wataknya Rasulullah. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan satu kata saja, itu sudah cukup Ali. Lalu bagaimana ia mengatakan marhaban wa ahlan? Berarti engkau diterima. Singkat kata, akhirnya Ali menikah dengan Fatimah yang masih berusia 18 tahun dengan mahar perisai. Jadi dalam beberapa riwayat Rasulullah bertanya kepada Ali, ya Ali, apa mahar yang akan engkau berikan kepada Fatimah? Lalu Ali bilang, aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Lalu Rasulullah ingat, engkau punya perisai, wahai Ali, pernah mendapat pembagian perisai. Jadi mereka kan setelah menang perang ada ghanimah ya, pembagian. Salah satunya Ali dapat perisai. Lalu perisai ini dijual oleh Ali dan uangnya diberikan sebagai mahar kepada Fatimah. Luar biasa. Budaya Nabi itu setelah Ali melamar, akad dulu, akad nikah. Setelah itu baru walimah. Waktunya tidak bersamaan kadang-kadang. Akad dulu, setelah itu walimah. Setelah walimah artinya pesta ya. Tapi pestanya ya masa itu sederhana sekali. Baru tinggal bersama. Jadi akad dulu dilakukan dengan tujuan agar mengurangi interaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Sudah mahram. Artinya sudah boleh bertemu. Walaupun mereka tidak hidup bersama. Setelah akad baru mereka, ya kita sebut sekarang seperti pacaran. Ya, pacaran. Walaupun halal, tapi mereka tetap tidak tinggal bersama. Kenapa begitu? Karena dikhawatirkan dari pendekatan awal, ternyata mereka tidak cocok. Jadi baru melamar, diakadkan, lalu mereka ya ngobrol, sekali-sekali datang, pulang. Setelah sudah cocok, baru mereka lanjutkan dengan walimah. Jadi memang itu yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya pada masa dahulu. Setelah akad, bertemulah waktu untuk walimah. Ketika Rasulullah telah menikahkannya Ali dengan Fatimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ali, dalam pernikahan mesti ada walimah, pestanya. Lalu sahabat Nabi Sa'ad berkata, aku punya seekor kambing. Untuk walimah itu hanya pemberian seekor kambing dari sahabat. Dan lalu sekelompok kaum Ansor datang ke Nabi mengumpulkan beberapa sok gandum atau makanan pokok. Jadi kambingnya dari Sa'ad, makanan pokoknya beberapa sok. Satu sok itu 2,5 kilogram kurang lebih. Ya ada yang bilang 2,25, 2,3. Kok kurang lebih kalau kita kan zakat fitrah itu 2,5 kilogram itu artinya satu sok, ya satu sok. Lalu Rasulullah meminta air, lalu beliau berwudu darinya dan berdoa, ya Allah, berkahilah keduanya. Yang paling penting doanya. Dan limpahkanlah keberkahan atas keduanya.
serta berkahilah keturunan mereka berdua. Air wudhu bekas Rasulullah itu air wudhu yang berkah. Air wudhu yang lain nggak ada yang berkah. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wajma' bainahuma fil khair. Ya Allah, berkahilah keduanya, limpahkanlah keberkahan atas keduanya, dan satukanlah mereka dalam kebaikan. Itu doa yang paling afdol pada saat kita mendoakan orang yang menikah. Ini referensinya dari buku atau kitab Fathul Bari dan Bulughul Maram. Pengarangnya adalah Imam Ibnu Hajar Asqalani. Jadi pernikahan dalam Islam itu sangatlah mudah, sesuai dengan kemampuan. Masalahnya di zaman sekarang kita sudah terbiasa dengan budaya. Dalam keluarga kita juga. Kalau misalkan saya sebagai bapak dari anak saya setuju menikahkan anak secara sederhana apa adanya, nikah dulu, kemudian mereka ta'aruf, kemudian mereka baru walimah, setelah itu baru hidup bersama. Mungkin sebagian yang lain nggak setuju, bisa aja istri nggak setuju, pamannya tidak setuju, mau menikahkan anak lebih besar daripada itu. Jadi intinya urutan ta'aruf secara syar'i itu yang pertama disebut dengan nazar, melihat, berkenalan, lalu melamar kepada walinya, lalu persetujuan wali wanitanya, dan anak perempuan tersebut juga harus setuju. Setelah melamar pada walinya, disetujui sama walinya, anak perempuan juga mau. Lalu melangsungkan akad nikah, baru resepsi. Setelah itu baru mereka berkumpul hidup bersama. Banyak orang yang membicarakan pernikahan fokusnya hanya pada hari H, hari resepsi. Padahal pernikahan itu adalah tentang yang paling penting, hari-hari setelah hari H. Bagaimana mereka berdua membina rumah tangga. Ya. Bukan hanya sekedar pestanya yang difokuskan. Habis waktunya fokus kepada perpestaannya. Tapi yang penting setelah pesta, bagaimana membina rumah tangga yang mawadah, sakinah, warahmah. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang ini budayanya memang sudah seperti itu ya. Keadaan rumah tangga Ali dan Fatimah, setelah menikah mereka memasuki rumah baru mereka. Rumah tersebut berisi tidak lebih dari 6 hal aja. Yang pertama, tempat tidur yang bersusun sederhana. Yang kedua, bantal dari kulit yang isinya serat pohon kurma. Bantalnya dari serat pohon kurma. Kalau kita dari kapuk ya dulu. Sekarang udah beda sekarang. Dari sintetis sudah ya. Keranjang dari kulit untuk tempat air. Jadi dulu orang kalau bepergian bawa air dari kulit. Lalu ayakan untuk mengayak tepung. Ayakan tepung ya, menyaring atau gandum. Lalu yang kelima handuk, lalu kantung dari kulit. Ini juga yang sering ada dalam sebuah keluarga pada saat itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, adapun rumah tangga yang terbaik yang pernah tercatat dalam sejarah Islam yaitu rumah tangga Ali dan Fatimah. Rumah tangga yang dibangun di atas kesabaran, di atas rasa cinta, mahabbah, di atas iman dan juga ilmu. Ali adalah juga yang menyampaikan hadis-hadis Nabi, mengumpulkan, menyampaikan. Fatimah juga begitu. Ada banyak hadis juga dari Fatimah. Karena beliau mengamati hidupnya Rasulullah. Ada kisah Fatimah meminta pembantu.
Suatu hari Fatimah mengeluh karena kebanyakan menggiling tepung, tangannya menjadi lecet. Lalu Fatimah membutuhkan pembantu, hingga Fatimah mendatangi ayahnya Rasulullah di rumahnya. Ternyata di rumah Rasulullah sedang tidak ada. Yang ada hanyalah Aisyah. Lalu Fatimah bicara kepada Aisyah, mengatakan bahwa dia membutuhkan pembantu. Kebetulan pada saat itu, beberapa waktu selesai berperang, mereka mendapatkan tawanan, yaitu budak ya. Mendapatkan budak. Lalu Nabi datang kepada Fatimah. Dikatakan, maukah aku ajarkan kepada kalian? Kebetulan ada Ali juga di situ. Sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta. Jadi kalau Fatimah minta pembantu, Nabi akan mengajarkan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Jika kalian hendak berbaring di tempat tidur, sebelum tidur malam, maka ucapkanlah takbir kepada Allah. Allahu Akbar. Sebanyak 34 kali. Ini bunyi hadisnya ya. Membaca takbir 34 kali. Dan tasbih 33 kali. Serta tahmid 33 kali. Maka itu lebih baik bagi kalian daripada apa yang kalian minta. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita tarik kebiasaan umat Islam berzikir, pertama zikir dengan subhanallah 33 kali. Yang kedua ya, alhamdulillah, hamdalah atau tahmid ya 33 kali. Dan takbir seringnya 33 kali. Nabi mengajarkan tambahkan Allahu Akbar 1 kali. Jadi takbirnya 34 kali. Jadi totalnya bukan 99, totalnya adalah 100. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah atau tahmid, lalu 33 takbir tapi tambahkan 1 jadi 34. Itu sunnah. Hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam satu riwayat tambahan Ali berkata, sejak aku mendengar hal itu dari Nabi, aku tidak pernah meninggalkannya. Jamaah, kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah dan juga apa yang dilakukan oleh sahabat Ali, maka jangan lupakan sebelum tidur membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Ada yang bertanya kepada Ali, ya Ali, engkau tidak meninggalkan membaca subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar walaupun pada malam Siffin. Jadi malam Siffin itu adalah malam pertempuran yang sangat berat, perang saudara. Perang Siffin adalah perang saudara yang menyibukkan Ali. Ada perbedaan antara Ali dengan Muawiyah. Akhirnya mereka berperang pada saat itu. Jadi perang saudara. Ali mengatakan, bahkan malam perang Siffin, aku tetap membaca zikir itu. Lalu ada hadis lain, kalau dalam keadaan waktu tidak memungkinkan, Nabi mengajarkan membaca 10, 10, 10. Misalkan waktunya gak sempat atau bagaimana, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Dalam keadaan tidak sempat. Jadi setidak sempatnya kita baca 30 zikir. Tapi kalau kita sempat, bacalah 100, 34, ya 33, 33 dan 34. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pada tahun 35 Hijriah. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Lalu Ali memimpin selama 6 tahun. Kenapa Rasulullah tidak memberikan maaf? Selama menjadi pemimpin, Ali disibukkan dengan urusan perang saudara. Jadi masa Ali memimpin sebagai Khulafaur Rasyidin, masanya banyak sekali peperangan saudara.
fitnah, mulai pembunuhan Umar yang luar biasa. Umar wafat. Khulafaur Rasyidin yang tidak wafat hanya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Nabi pada saat beliau naik ke Gunung Uhud mengatakan, Gunung Uhud berguncang, Nabi bilang, diamlah Uhud, sungguhnya ada seorang Nabi di sini. Ada As-Siddiq dan ada 2 syuhada, Umar dan Utsman. Ali pada saat itu gak ikut. Jadi dari 4 Khulafaur Rasyidin yang 3 wafat dibunuh. Jadi keributan terjadi hingga pada tahun 40 Hijriah. Lalu ada komplotan ekstrim dari Khawarij yang menganggap Ali itu dianggap kafir oleh mereka. Ali bin Abi Thalib bukan hanya tidak dikatakan sebagai khalifah, tidak akui, bahkan dikatakan kafir. Ali bin Abi Thalib memiliki masa-masa yang sulit saat menjadi khalifah. Jamaah yang dimuliakan Allah, puncaknya adalah orang-orang ekstremis Khawarij di Irak membunuh Ali bin Abi Thalib dengan kejam. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib wafat pada 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Beliau wafat pada usia 63 tahun. Siapa yang bunuh? Namanya Abdurrahman bin Muljam. Beliau adalah hafidz yang tinggal di Irak. Hafidz Quran terbaik. Namun pada malam itu dia membunuh Ali karena kesesatannya, karena salah memahami Al-Quran. Ali dianggap kafir. Pemahamannya tidak sama dengan pemahaman para sahabat. Ada kurang lebih 5.000 Khawarij, namun tidak satu pun pernah bertemu dengan Rasulullah. Jadi kalau orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah pada masa itu, maka tidak dikatakan sebagai sahabat. Lalu Abdurrahman bin Muljam mengajak satu orang untuk melakukan misinya, yaitu membunuh Ali di malam hari sebelum masuk salat subuh, menjelang subuh. Di waktu subuh Ali keluar dengan membawa tongkat. Ali seringkali membawa tongkat karena tongkat itu untuk mengetuk di jalan, membangunkan orang-orang salat subuh. Abdurrahman bin Muljam membawa pedang dan menebas kepala Ali dari atas hingga sampai ke janggut, sehingga keluarlah darah dari janggutnya. Jadi dari pelipis sampai ke janggut, sampai janggut Ali berlumuran darah. Lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabat, ini sebelum Ali wafat ya. Rasulullah bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang 2 orang yang terburuk? Jadi Nabi itu kan perkataannya adalah wahyu. Yang pertama, yang membunuh unta Allah pada masa Nabi Saleh. Sudah dikasih unta yang baik, diambil susunya bebas, untanya dibunuh. Itu orang pertama yang paling buruk. Yang kedua adalah yang membunuhmu wahai Ali, yang memukulmu dari atas pelipis sampai dengan janggut sehingga berlumuran darah. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Ali mengatakan kepada para sahabat, jadi jika nanti aku akhirnya wafat, terserah engkau mau membunuh mereka atau tidak. Namun jika aku masih hidup, aku inginkan dia diqisas. Ali mengatakan itu. Lalu setelah wafat, akhirnya Abdurrahman bin Muljam dihukum qisas. Para sahabat banyak yang meninggal dalam keadaan syahid. Umar, Utsman, Ali. Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka meninggal dalam keadaan syahid. Jadi kalau seseorang meninggal dalam keadaan terbunuh karena syahid, itu adalah sebuah kemuliaan, bukan sebuah hukuman. Karena bisa jadi pada saat tebasan pedang itu sampai ke lehernya, dia tidak merasakan apa-apa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Apabila ini benar, baik, datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan, itu adalah kesalahan saya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.